Shalom Bapak dosen dan teman-teman. Saya atas nama Aswari Diamfoni, kelas E semester 3, NIM 102 2020 0120, Prodi Pendidikan Kristen dan Agama Sedih. Video kali ini untuk melengkapi ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan. Ada 7 materi yang Bapak dosen sudah berikan kepada saya. Yang pertama tugas-tugas perkembangan masa lanjut usia, dan yang kedua kondisi lanjut usia, dan yang ketiga fungsi kognitif lanjut usia, dan yang keempat pekerjaan dan masa pensiun, dan yang kelima kondisi sosioemosional, yang keenam lanjut usia berhasil, dan yang ketujuh implikasi dalam pendidikan. Yang pertama tugas-tugas perkembangan masa lanjut usia. Tugas perkembangan lanjut usia meliputi bagaimana cara pandang terhadap kehidupannya, memaknai kehidupan, mencoba menginteraksikan kegagalan yang pernah dialami menjadi sesuatu yang sangat berarti. Selain itu, konflik antara integritas dengan keputusan berasal dari rasa kesepian akibat meninggalnya orang-orang yang dikasihi. Tugas-tugas perkembangan masa lanjut usia ada 6 bagian. Yang pertama, menyadari diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan, dan yang kedua, menyadari diri dengan masa pensiun dan berkurangnya penghasilan keluarga. Yang ketiga, menyadari diri dengan kematian pasangan hidup, dan yang keempat, membentuk hubungan dengan orang-orang yang sesuai. Yang kelima, membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan, dan yang keenam, menyadari diri dengan peran sosial secara luas. Berikutnya kondisi lanjut usia. Proses menua adalah proses alami yang disertai adanya penurunan kondisi fisik, psikologis, dan sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. Berikut ini adalah beberapa penurunan dan perubahan fungsi-fungsi tersebut pada lanjut usia ada 5, yaitu penurunan kondisi fisik, penurunan fungsi kognitif, penurunan fungsi dan potensi seksual, dan penurunan aspek kepribadian, dan yang terakhir perubahan sosial di masyarakat. Selanjutnya fungsi kognitif lanjut usia. Kognitif adalah salah satu fungsi otak yang mengatur kemampuan penafsiran seseorang terhadap lingkungan berupa perhatian, bahasa, memori, dan fungsi memutuskan. Penurunan fungsi kognitif biasanya berhubungan dengan penuaan usia dan depresi. Gejalanya ditandai dengan menjadi pelupa atau kualitan atau kesulitan dalam daya pikir lainnya. Fungsi kognitif yang normal ada kecenderungan kualitas hidup yang ditunjukkan pada kemampuan aktivitas sehari-harinya lebih mandiri. Lanjut usia yang memiliki fungsi kognitif yang normal yaitu yang mempunyai tingkat inteligensi dan memori yang baik, dibimbing, dapat dikerjakan sendiri tanpa harus meminta bantuan diri orang lain. Fungsi kognitif yang baik pada lanjut usia ternyata dapat nampak kondisi faktanya sehingga tidak terlihat rentan. Yang selanjutnya pekerjaan dan masa pensiun. Pekerjaan pada masa pensiun lanjut, pria lanjut usia biasanya tertarik dengan jenis pekerjaan yang statis daripada pekerjaan
menantang. Nah, yang mereka sadari mungkin tidak akan ada akibatnya, karena mereka lebih puas dengan pekerjaannya. Bahkan mengetahui sebentar lagi mereka akan pensiun tidak mempengaruhi sikap mereka terhadap pekerjaannya. Nah, jika mereka memang menikmati apa yang mereka kerjakan, wanita yang tidak bekerja semasa dewasa mungkin dini ketika mereka sibuk dengan pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak, seringkali bekerja pada usia dan mendapatnya sebagai kompensasi dari tanggung jawab. Nah, keluarga dan rumah semakin berkurang. Nah, akibatnya wanita usia lanjut merasa kurang puas dengan pekerjaannya dan kurang merasa bertanggung dengan tibanya masa pensiun ketimbang pria lanjut usia, sehingga sikap pada kerja sangat penting. Nah, bagi semua tingkat usia, terutama pada usia lanjut, karena sikap kerja ini tidak hanya mempengaruhi kualitas kerja yang mereka lakukan, tetapi juga sikapnya. Yang berikut, kondisi sosial emosional. Masa lanjut usia yang terjadi pada setiap orang memiliki berbagai macam penyebutan. Anda individu yang memang sudah mempersiapkan segalanya bagi hidupnya di masa tua. Namun ada juga individu yang merasa terbebani atau merasa cemas ketika mereka beranjak tua. Nah, takut ditinggalkan oleh keluarga, takut masa tersisahkan, dan takut akan rasa kesepian yang akan datang keberadaan lingkungan keluarga dan sosial yang menerima lansia juga akan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan sosio-emosional lansia. Namun begitu pula sebaliknya, jika lingkungan keluarga dan sosial menolaknya atau tidak memberikan ruang interaksi bagi mereka, maka tentunya memberikan dampak negatif bagi kelangsungan hidup lansia. Nah, yang keenam, lanjut usia berhasil. Lanjut usia berhasil merupakan tujuan dari perkembangan tahap akhir lanjut usia. Setiap orang akan bermakna berbeda karena berbeda aktivitas. Untuk lanjut usia yang selalu aktif dan diliputi peran sosial, mungkin hal ini akan penting untuk melanjutkan atau meneruskan tingkat aktivitas yang tinggi. Lanjut usia yang sukses cenderung memiliki dukungan sosial baik emosional maupun mental atau material yang dapat membantu kesehatan mental, dan sepanjang mereka merasa aktif dan produktif, maka mereka tidak akan rasa sebagai orang yang sudah tua. Nah, yang ketujuh, implikasi dalam pendidikan. Nah, proses pendidikan berlangsung secara terus-menerus seumur hidup. Proses belajar juga berlangsung sepanjang hidup manusia. Nah, implementasinya dalam program pendidikan seumur hidup melibatkan berbagai pertimbangan seperti filosofis, ekonomi, dan teknik pelaksanaan. Nah, dari segi teknik pelaksanaan, bersumber dan teknik pelaksanaan bersumber dan hasil penelitian tentang belajar dan
ingatan pada lanjut usia Lemaire Hull mengusulkan beberapa hal sebagai berikut. Ada beberapa hal di sini, ada 10. Yang pertama, penetapan, dan yang kedua motivasi dan kecemasan, berikut lelah, kesulitan, kesalahan praktek, dan yang ketujuh umpan balik, dan yang kedelapan materi yang disajikan untuk mengimbangi atau sesuai dengan problem indera yang dialami oleh usia lanjut. Yang ke-9 organisasi, dan yang ke-10 refleksi dan pengalaman. Baik, mungkin ini adalah penjelasan dari saya. Sekian.